Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali aktivitas kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa silaturahim, bisa berkumpul, dan semua ini tentu saja atas hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Maka selayaknya lah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ada 3 kebutuhan pokok manusia. Biasanya kalau dikaitkan dengan ilmu sosial, 3 kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, dan papan. Tapi ini agak sedikit berbeda karena kaitannya dengan hidup dan mati seseorang. Yang pertama adalah makan. Manusia tanpa makan itu bisa bertahan hidup 3-5 pekan. Sudah pernah mencoba apa dereng ibu-ibu? Jadi manusia tanpa makan itu bisa bertahan 3-5 pekan. Yang kedua, manusia tanpa minum bisa bertahan hidup 3-5 hari. Berarti antara makan dan minum lebih penting mana nih, Kang? Lebih penting minum ya. Kenapa? Karena lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Sementara kadang-kadang sehari-hari kita beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, istilahnya untuk mencari makan. Mbok kolo-kolo diganti nggih ibu-ibu nggih, mencari minum. Padahal yang lebih penting adalah minum niku. Dan yang ketiga, manusia tanpa nafas bisa bertahan hidup tidak hitungan hari niku. Kira-kira berapa hari nih bapak-bapak? Tanpa nafas manusia bisa bertahan hidup berapa hari itu? Tidak hitungan hari. 3-5 menit. Jadi semuanya itu pakai 3 dan 5 menit. Mboten ngertos rumusnya dari mana itu. 3-5 pekan, 3-5 hari. Manusia tanpa nafas bisa bertahan hidup 3-5 menit. Ada yang mau nyoba nih? Wah, Ustadz orang ngandel nyong jaltan jajal ngoten bapak-bapak. Ya, kalau 3-5 menit kan sebentar itu. Tapi kalau tidak minum kita harus menunggu 3 hari nggih mboten. Tapi kalau tidak bernafas 3-5 menit. Dan itu kita bernafas mulai usia kandungan seorang ibu atau seorang wanita 4 bulan. Begitu ditiupkan kepada seorang janin ruh
atau ruhnya Allah, maka mulai saat itu manusia sudah mulai bernafas. Dan sampai detik ini tidak ada yang di masjid ini pernah berhenti bernapas. Ada yang pernah berhenti bernapas napa dereng? Mulai dari kandungan usia 4 bulan sampai detik ini tidak ada yang pernah berhenti bernafas. Paling pol menahan nafas. Kalau menahan nafas mungkin ibu-ibu sering ya ibu-ibu ya. Ada aroma yang tidak sedap ditahan. Ada mobil sampah lewat ditahan. Tidak pernah berhenti itu. Apa yang ingin kami sampaikan? Yang ingin kami sampaikan betapa kalau seandainya pernafasan kita itu harus diganti, dibantu dengan tabung oksigen. Kita harus menghabiskan berapa tabung menika dari 4 bulan di kandungan sampai detik ini. Kalau makan mungkin berhenti, kalau minum mungkin berhenti. Sedang ngaji, sedang sholat, apalagi sedang berpuasa, kita pasti berhenti dari makan dan minum. Tapi yang namanya nafas tidak pernah berhenti. Maka yang ingin kami garis bawahi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa mengerjakan. Dari satu organ tubuh saja yang namanya paru-paru, kita sudah tidak bisa membayangkan seandainya dari mulai sebelum lahir sampai saat ini harus dibantu dengan tabung oksigen. Kira-kira sudah berapa habis tabung oksigen? Dan Allah memiliki atau Allah memberikan kepada kita yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai tabung oksigen. Dan itu tidak pernah isi ulang, ibu-ibu. Tidak pernah isi ulang, tidak perlu kerepotan membawa. Coba seandainya ibu-ibu, bapak-bapak kemana-mana harus sudah dibantu dengan tabung oksigen. Mau ngaji bawa tabung, gimana nih? Mau kondangan bawa tabung, ke kamar mandi bawa tabung, mau tidur harus nyanding tabung. Mau kondangan, mau apa-apa, atau mungkin mau olahraga. Mau olahraga kok bawa tabung, kinten-kinten saged napa mboten? Olahraganya umpamanya badminton, kok ngendadak ngeter-eter tabung, wah mangsani nyemes lepas tabungnya gitu. Artinya apa? Kadang manusia memang kurang bersyukur atas nikmat. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan innal insana ladzalumun kafar. Nikmat Allah yang tiada batasan, kadang-kadang manusia justru malah melakukan banyak kezaliman dan kufur atas nikmat. Sehingga mari kita sebelum kita mulai, kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesyukuran kita disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, mengagumkan bagi urusan orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu kagum terhadap orang-orang yang beriman. Kenapa Rasulullah itu kagum terhadap orang-orang yang beriman? Fa inna kullu amruhu fihi khairun. Karena setiap urusan bagi orang yang beriman itu ada kebaikan. Jadi apapun urusannya, apapun yang terjadi, apapun yang kita jalani, ketika kita beriman kepada Allah, itu pasti ada kebaikan. Idza asobahu syarra, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, syakaroh fakana khairun lah. Ketika mendapat kebaikan, orang yang beriman itu akan bersyukur, dan itu juga baik bagi dirinya. Wa idza asobahu dzarra, dan ketika mendapatkan musibah,
sobaro, dia akan bersabar. Fakana khairun lah, dan itu pun baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan keduanya tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu hidupnya akan bahasa Jawanya langsam. Langsam niku napa Bapak-bapak? Napa? Lurus ya. Langsam, landai saja itu ya. Landai, langsam itu landai. Jalannya langsam, jalannya landai saja ini. Artinya apa? Ketika mendapatkan anugerah, dia kembalikan kepada Allah dengan bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia kembalikan kepada Allah dengan bersabar. Jadi syukur itu artinya dalam rangka mengembalikan seluruh nikmat atau anugerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar mengembalikan seluruh musibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin seperti naik mobil ibu-ibu, naik mobil atau kendaraan itu masih bagus. Mungkin umpamanya Alphard, mungkin ada yang punya Alphard nomor nih. Nah itu ya, itu katanya kalau naik Alphard itu kan kalau ada polisi tidur tidak terasa, langsam nih. Ada polisi tidur tidak terasa, ada jeglongan juga tidak terasa. Itu artinya landai saja itu. Sama dengan kita, ada anugerah juga landai saja itu. Tidak kemudian euforia atau kemudian hura-hura berlebihan, tetapi ketika ada anugerah dia bersyukur. Ketika ada musibah juga tidak begitu bersedih atau diambil kesedihan sampai meratap umpamanya. Jadi landai saja itu. Musibah ya kembali kepada Allah dengan sabar, anugerah kembali kepada Allah dengan syukur, dan dua-duanya baik bagi orang yang beriman. Maka jamaah rahimakumullah, apa kaitannya dengan tanggal 17 Agustus? Hari ini 17 Agustus nggih Ibu Bapak. Ya, saya tadi melihat TikTok anak-anak dan bapaknya itu. 17 Agustus tahun 45, ngoten nggih Ibu-ibu nggih. Tapi dia malah merubah itu. 16 Agustus tahun 45. Itulah hari itu. Nah, diingatkan oleh abinya, "Loh, Dek, kemerdekaan itu tanggal 17. Oh, dengarkan dulu Abi, kan belum selesai nyanyinya. 16 Agustus tahun 45. Besoklah hari kemerdekaan kita." Jadi ternyata ada kalimat besoknya itu ya. Bukan tanggal 17-nya Agustus ini. Ini jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan tanggal 17 Agustus atau hari kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam muqaddimah atau di dalam Undang-Undang Dasar 45 bunyinya bagaimana nggih? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Masih hafal Ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi atas berkat rahmat Allah. Itu kalau bukan umat Islam tidak akan kemudian membuat satu redaksi yang begitu hebat dan mulia. Atas berkat rahmat Allah. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh rakyat Indonesia ketika itu benar-benar atas kehendak, atas takdir, dan atas hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi satu hal yang sangat fundamental. Kenapa? Karena berarti bahwa bangsa Indonesia benar-benar berdasarkan tauhid atau agama. Kalau dulu ada perdebatan antara menghapus 7 kalimat di dalam Pancasila, itu adalah keikhlasan umat Islam
untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Umat Islam tidak senang dengan formalitas. Yang penting tujuan dan cita-cita bangsa bisa kita capai. Meskipun harus menghilangkan dengan kewajiban melaksanakan syariat agama Islam bagi para pemeluknya. Itu ternyata kemudian dihilangkan, dihapus dari bunyi Pancasila. Jamaah rahimakumullah. Jadi judulnya, temanya pada malam hari ini adalah kita menjadi benar-benar orang yang merdeka, yaitu dengan cara mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu lebih tinggi dari orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran saya lupa ayatnya dan suratnya menekangi. Wattaqu fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Kalau secara etimologi atau lughatan, takutlah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Artinya bahwa orang yang bersyukur itu pasti mereka-mereka yang takut kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur, tidak takut kepada Allah, maka ketika mendapatkan anugerah, dia tidak bersyukur tetapi justru malah menyombongkan diri. Sehingga di dalam surat Ibrahim Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmat-nikmatku atas kalian. Ini menjadi satu hal yang pasti niku. Pasti wajib, bahasa Inggrisnya no debat namanya. Ada Bapak guru bahasa Inggris apa niku? No debat. Kalau bahasa MH Ainun Najib absolut ya, absolut itu wajib, harus, pasti. Saklek ya, saklek. Artinya apa? Siapapun yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Hanya saja pertanyaan besarnya, syukur yang bagaimana yang bisa menambah nikmat? Kita sudah sering bersyukur. Alhamdulillah ketika mendapat anugerah. Alhamdulillah ketika mendapat hadiah. Alhamdulillah ketika rizki melimpah. Kita sudah bersyukur, tapi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa nikmat kita sudah bertambah atau belum. Maka jamaah rahimakumullah, ada 3 paling tidak syukur yang bisa menambah nikmat. Dan itu dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah memerintahkan ketika kita mendapatkan anugerah, fakulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Itu syukur yang paling mudah nggih. Alhamdulillah. Kalau bahasa Indonesianya ya terima kasih. Bahasa Jawanya matur nuwun nggih. Itu syukur yang paling mudah. Kadang-kadang kalau anak-anak masih kecil, kadang-kadang syukurnya masih pintar nggih Ibu-ibu nggih. Anak TK, anak kelas 1, kelas SD, tingkat SD itu kalau diberi uang oleh bapaknya, ayo matur nopo, matur nuwun. Ngoten nggih Ibu nggih. Tapi kalau sudah SMA, perguruan tinggi, kadang-kadang bukan matur nuwun. Dikasih uang sama simbahnya, ayo matur nopo, matur malih tambah. Malih itu minta tambah itu. Nah, ini semakin dewasa kadang-kadang kesyukuran kita dengan lisan kadang-kadang kurang. Maka jamaah rahimakumullah, yang pertama syukur dengan lisan. Yang kedua syukur dengan hati. Kalau para ulama itu mengatakan kolban. Jadi syukur dengan hati. Lah diterjemahkan, dipahami, syukur dengan hati itu adalah dengan menambah ibadah. Aisyah, beliau istri Rasulullah, ketika Rasulullah bersama beliau menyaksikan bahwa Rasulullah
setiap sepertiga malam yang terakhir senantiasa bangun dari tidur untuk sholat tahajud. Nah, ketika setiap hari sholat tahajud, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau masih sholat tahajud padahal sudah dijamin surga, sudah dijamin ampunan dosa? Mengapa engkau masih saja sholat tahajud?" Apa jawab Rasulullah? "Alam akun abdan syakura." Wahai Aisyah, atas jaminan Allah surga dan diampuni dari dosa-dosa, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya tahajud Rasulullah dalam rangka bersyukur atas nikmat surga dan ampunan dosa. Kalau bapak-bapak bangun sepertiga malam yang terakhir dalam rangka nopo ibu-ibu? Bersyukur atas nikmat nopo minta tambahan nikmat ibu-ibu? Ya, dua-duanya. Minta tambahan nikmat kepada Allah maksudnya, bukan jual jawil istrinya, nggih mboten. Jadi minta tambahan nikmat kepada Allah, berdoa, meminta, bermunajat. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kenapa? Karena memang di sepertiga malam yang terakhir, ketika malaikat turun ke langit dunia, maka kemudian apa? Memintalah atau mintalah akan aku beri permintaan kalian, berdoalah akan aku kabulkan doa-doa kalian, dan bertobatlah akan aku terima tobat kalian. Jadi kalau kita masih dalam rangka meminta tambahan nikmat, kalau Rasulullah bersyukur atas nikmat. Memang kata media sosial, antara kita dengan Rasulullah bedanya dikit nggih Ibu nggih. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur nggih. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Maka benar kata peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka jamaah rahimakumullah, ini syukur yang kedua nih, yaitu dengan cara beribadah. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa, yaitu doa untuk senantiasa menjadi ahli syukur. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal setelah beliau berdua melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Begitu Mu'adz mau keluar dari masjid, dijawil pundaknya, kemudian Rasulullah menyampaikan, "Wahai Mu'adz, aku ajarkan satu doa, jangan sekali-kali ditinggal setiap habis sholat maghrib khususnya." Ada yang hafal ibu-ibu bapak-bapak? Kalau saya sebut awalnya pasti hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepada hamba-Mu ini untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu. Nah, ini jamaah rahimakumullah, dulu ustadz saya itu mengajarkan. Jadi dalam doa ini ada rahasia ilmu nahwunya menika nggih. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ala itu harful jar, alladzi yajuru ismu ba'dahu. Yang namanya ala itu harful jar, artinya kata-kata setelah ala itu majrur. Majrur itu kasroh. Lah, ketika majrur dan kasroh, berarti yang namanya sesuatu setelah ala itu berada di bawah atau menjadi alas atau menjadi pondasi. Artinya apa? Contohnya umpamanya nggih, al-kitabu alal maktabi. Ada buku di atas meja. Itu berarti bukunya di atas, mejanya di bawah.
Bukunya di atas, mejanya menjadi alas, menjadi pondasi atau menjadi dasar. Lah mengapa Rasulullah mengajarkan doa ini? Artinya apa? Artinya bahwa seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, atau kegiatan kita harus terbangun atas 3 pondasi dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bangun rumah kan ada pondasinya nggih. Pondasi ini pun biasanya berapa bapak-bapak? 3 nggih. Pondasinya. Pun nanti bangun rumah nopo dereng nih kok mendel mau nih. Pondasinya berarti biasanya pinten bapak-bapak? 3 ya ndak? Yang pertama batu, yang kedua pasir, yang ketiga semen. Itu ketika mau bangun rumah, bangun masjid, bangun bangunan, ada pondasinya. Lah demikian pula ketika mau membangun satu aktivitas, kegiatan, amal ibadah, baik mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, itu harus dibangun atas 3 pondasi pokok itu. Yang pertama zikrullah, yang kedua syukrullah, yang ketiga husnu ibadatillah. Zikir kepada Allah jangan lupa. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bil bismillah atau bidzikrillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak diawali dengan zikrullah, maka dia seperti debu yang berterbangan. Maka tadi ketika kita mau beraktivitas sudah kita awali dengan zikrullah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pondasi dasar kegiatan kita adalah dalam rangka mensyukuri nikmat. Kalau kita belum mampu sholat tahajud sepertiga malam yang terakhir, mari kita rubah niatan kita ketika sholat 5 waktu, ketika puasa, ketika sedekah, ketika apa saja ibadah-ibadah kita dalam rangka bersyukur atas nikmat. Alhamdulillah, saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih sempat. Saya gunakan kesehatan, kekuatan, kesempatan saya untuk bersyukur, yaitu melaksanakan sholat berjamaah umpamanya nggih. Maka ada flyer itu nggih, spanduk di Masjid Darussalam dulu itu. Jadi ada orang yang mau ke masjid, kemudian di situ ada kuburan nggih, ada makam itu. Jadi bahasanya itu yang paling diinginkan oleh orang-orang yang telah wafat adalah untuk berjamaah, untuk sholat berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ke masjid menunggu digotong oleh jamaah. Ayo sholat berjamaah di masjid, jangan ke masjid menunggu digotong oleh jamaah. Kalau menunggu digotong jamaah berarti napa niku bapak-bapak? Innalillahi, ke masjidnya untuk disolati, bukan untuk sholat tapi untuk disolati. Lah ini tentu saja tidak pernah sholat di masjid kok maunya disolatinya di masjid. Lah ini yang kedua, yang kedua yaitu bersyukur dengan cara menambah ibadah. Yang ketiga, bersyukur dengan cara beraktivitas bekerja. I'malu ahla Dawud syukron. Bekerjalah kalian wahai keluarga Nabi Dawud sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita dalam rangka bersyukur atas nikmat. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Maka ada kalimat orang Arab yang mengatakan bil harokah tuzidul barokah. Dengan gerakan maka akan bertambah keberkahan. Artinya pergerakan, gerakan-gerakan itu kan akan bertambah keberkahan kita. Tetapi kalau kita tidak pernah bergerak, tidak pernah mengadakan kegiatan, tidak pernah beraktivitas, itu bukan berarti malah kita sehat,
Justru malah banyak penyakit meniku kalau tidak bergerak meniku. Sehingga jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur dengan cara pergerakan atau dengan cara beraktivitas atau dengan cara bekerja. Lah ketika tiga-tiganya menikah, tiga-tiganya dengan lisan alhamdulillah, dengan kolban atau dengan hati nambah ibadah, dengan perbuatan kita banyak bergerak atau banyak pergerakan atau banyak pekerjaan, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janji-janjinya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Menika jamaah rahimakumullah, jadi kesyukuran. Kalau orang Jawa biasanya mengungkapkan rasa syukur dengan bikin tumpeng nggih. Teng mriki wonten tumpeng nggih mboten niki Mas Dion niki. Oh, mboten enten nggih. Tumpeng menika nggih, tumpeng. Tumpeng itu tapi kadang-kadang orang-orang itu hanya menikmati saja. Padahal di dalam tumpeng itu kan ada filosofinya ya. Apa itu filosofi tumpeng? Yang pertama, tumpeng itu pasti menghadap ke atas nggih. Itu bentuknya napa nika ibu-ibu? Kerucut. Nah, bentuknya kerucut. Tidak boleh tumpeng niku kebalik. Ini mboten saged mboten tumpeng kebalik. Mboten saged. Roboh ke sana, roboh ke sini ya ndak. Artinya apa? Mengerucut itu artinya menuju ke atas. Dan di atas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah, mengamalkan filosofi tumpeng itu nggih, itu pasti menjadi pribadi yang kuat. Sebaliknya orang yang tidak bertauhid seperti tumpeng yang kebalik. Kira-kira tumpeng yang kebalik roboh napa mboten? Roboh, hancur, mboten kanggo gawe. Nggih mboten Ibu. Coba nek mboten percaya, ibu-ibu bikin tumpeng kok dibalik. Ndak ada. Tidak bisa itu. Cagak sana, cagak sini, ndak bisa itu, tidak mungkin. Lah artinya apa? Apapun ketika kemudian kita dasari dengan tauhid seperti tumpeng yang kokoh. Tujuannya ke atas. Jadi ketika ndahar tumpeng ampun njur sing dideling-eling ingkunge mawon. Hiyah mana keng kok ingkunge. Aku kudu entuk brutune nggih ngoten Ibu. Brutu pun mboten kanggo gawe saniki. Kalau dulu ketika kecil kita dihapusi nggih Ibu nggih. Cah cilik ora kena mangan brutu. Jebule ajeng didahar bapake nggih. Lah niku jamaah rahimakumullah, tumpeng. Terus yang kedua, tumpeng itu singkatannya apa itu? Kalau keluar nek metu kudu tumpeng, kudu lempeng. Jadi kalau keluar itu harus lurus, tidak boleh belak-belok. Ibu-ibu kalau keluar dari rumah pamitnya ngaji harus sampai di tempat pengajian, nggih mboten? Jangan mampir kanan, mampir kiri, sen kanan belok kiri atau sen kanan belok kanan nggih. Itu pokoknya kalau pamit ngaji harus sampai di pengajian. Ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz saya memang kalau metu sudah lempeng, tapi pulang ngajinya sok mampir-mampir. Iya, ya mampir ke pasar pagi, mampir ke alun-alun dan lain sebagainya. Jadi kalau metu itu harus lempeng. Bapak-bapak kalau pamitnya rapat harus sampai di tempat rapat. Nih bapak-bapak nih. Tidak boleh mampir-mampir. Itu artinya filosofi tumpeng. Dan yang namanya tumpeng itu tidak ada kaitannya dengan demit nopo setan itu mboten enten. Kadang-kadang kan kita ojo gawe tumpeng. Lah ngopo sih? Itu wis pokoknya alasannya orang genah-genah itu. Itu tidak ada kaitannya dengan demit, tidak ada kaitannya dengan setan. Kenapa? Demit orang dolit, setan ora doyan. Nggih mboten Ibu-ibu. Sing dolit tumpeng sinten? Sing damel nggih. Iki tumpenge wis asin apa urung dolit nggih. Iki wis pas ora urung rasane dolit. Niku sing dolit tumpeng, sing damel.
Sing doyan tumpeng sinten? Lah kita semuanya sing disuguh tumpeng. Lah maka jamaah rahimakumullah tidak ada kaitannya. Maka pengorbanan yang paling masuk akal adalah pengorbanan di dalam agama Islam. Artinya apa? Kita berkorban, niat kita untuk Allah, ikhlas kita untuk Allah, cinta kita untuk Allah, tapi makanannya, binatang kurbannya kita bagi-bagi bersama untuk kita nikmati bersama-sama. Jangan seperti zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah berkurbannya apa? Berkurbannya ya untuk yang bau reksa kabeh niku. Dagingnya ya dilempar ke laut, nggih. Kepala kerbonya dilempar ke sungai. Itu jarine nggo sing bau reksa. Kinten-kinten didahar napa mboten Ibu? Mboten didahar. Kenapa? Demit ora dolit, setan ora doyan. Terus demit ora doyan kepala kerbo, setan ora doyan kepala kerbo. Sing doyan sing kersa kepala kerbo nggih, yang punya kerbo nggih, yang nyembelih kerbo, yang kurban. Nah, itu maka Islam itu sangat masuk akal. Kenapa? Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan alam semesta. Nahnu narzukukum. Bahkan Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kok kita memberikan tumpeng, memberikan kepala kerbau, memberikan nopo-nopo kepada sing bau reksa. Lah menika jamaah rahimakumullah, karena sudah berkumandang azan, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan kekeliruan benar-benar atas kebodohan kami dalam menyampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.